hari ini saya mau membahas mengenai perusahaan dagang. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas mengenai perusahaan jasa. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pencatatan keuangan di perusahaan dagang. Sebelum saya melanjutkan itu, saya akan mengenalkan adik-adik dulu mengenai perusahaan dagang. Jadi, di perusahaan dagang ini ada kegiatan membeli dan menjual barang. Kemudian, sumber utama pendapatan perusahaan dagang bersumber dari kegiatan menjual atau bisa kita sebut dengan sales revenue, pendapatan dari penjualan. Nah, membeli, adik-adik bisa membelinya dari distributor perusahaan atau dari grosiran, kemudian adik pajang di tokonya adik gitu ya, kemudian nanti adik-adik bisa menjualnya pada customer gitu. Itu kegiatan dagang. Lalu, kalau dilihat dari siklus operasionalnya, perusahaan dagang biasanya lebih panjang atau lebih lama daripada perusahaan jasa. Saya ilustrasikan seperti ini. Kalau di perusahaan jasa yang kita bahas di video sebelum-sebelumnya, ketika adik-adik selesai menyelesaikan satu layanan, adik-adik akan mengakui itu sebagai pendapatan. Nah, kalau misalnya customer adik bayar, maka akan terima kas, uangnya bertambah. Namun, jika belum diterima bayaran, adik-adik akan mencatat itu sebagai hutangnya pelanggan. Kemudian adik-adik menginformasikan kepada klien adik bahwa adik setelah menyelesaikan layanan dan harusnya menerima bayaran. Itu kalau di perusahaan jasa. Jadi tidak ada persediaan atau barang yang harus adik-adik siapkan untuk mendapatkan penghasilan, karena yang di perusahaan jasa adik-adik hanya menjual layanan atau jasanya. Tapi beda dengan perusahaan dagang. Di perusahaan dagang, sebelum adik-adik memperoleh yang namanya uang, adik-adik harus mengeluarkan uang untuk membeli persediaan, membeli barang yang akan adik-adik jual. Jadi misalnya adik-adik beli TV dulu, kemudian TV-nya ditaruh di gudang atau dipajang di tokonya adik-adik, menambah persediaan adik-adik. Nah, persediaan ini, barang ini yang akan dijual, adik pajang di toko. Kemudian nanti ketika ada yang membeli, maka adik-adik akan menerima uang dari kegiatan adik-adik menjual TV itu. Nah, namun kalau yang belum bayaran, maka masuk ke piutangnya pelanggan. Jadi di kegiatan atau di siklus perusahaan dagang ini ada kegiatan yang pertama membeli, kemudian membeli ini tujuannya untuk menambah persediaan, pengelolaan persediaan dan menjual gitu. Oke. Jadi sebelum kita masuk bagaimana cara kita menghitung pendapatan kita, lebih dulu adik-adik memahami mengenai biaya-biaya apa saja sih yang ada di perusahaan dagang gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai arus biaya. Jadi di awal sekali adik-adik sebelum menjual barang, kan di awal itu adik-adik ada membeli barang, menjadi persediaan di awal, persediaan barang di awal gitu. Jadi adik-adik punya persediaan barang di awal, kemudian masuklah barang yang di awal ini siap untuk dijual. Nah, kalau misalnya adik-adik ada menambah lagi pembelian gitu ya, maka barang yang di awal ditambah pembelian yang tambahan, maka ditambahkan lagi barang yang siap untuk dijual. Jadi di sini ada cost of good purchase atau harga barang pembelian, harga barang siap untuk dijual gitu. Kemudian ada cost of goods sold. Di sini adalah biaya harga barang yang kita jual atau harga pokok penjualan. Nah, ini endingnya harga barang yang siap dijual ini bersumber dari persediaan awal ditambah barang yang kita beli lagi
Nah, itulah adalah persediaan barang yang siap dijual. Tapi kalau sudah dijual berarti berapa biaya atau harga barang yang terjual gitu. COGS-nya atau HPP, harga pokok penjualannya dikurangi, maka dapatlah ending inventory atau persediaan akhir. Jadi, perusahaan bisa menggunakan sistem pencatatan perpetual atau sistem pencatatan periodik untuk perusahaan menghitung persediaannya gitu. Jadi ada ada bagaimana cara adik-adik mencatat persediaan di perusahaan dagang. Kemudian untuk perusahaan dagang ini bagaimana sih cara mengukur pendapatannya? Nah, untuk mengukur pendapatan kalau di perusahaan jasa itu kan service revenue dikurangi dengan beban operasional. Kemudian itulah yang namanya kita bisa dapat dia untung atau rugi gitu ya. Tapi kalau di perusahaan dagang ini yang pertama adalah kegiatan utama adik-adik menerima pendapatan itu adalah dari kegiatan menjual pendapatan di perusahaan jasa. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung laba di perusahaan jasa. Nah, contohnya saya kasih lihat di sini ya. Misalnya saya mau jualan nih, lebih dulu saya beli barangnya. Satu baju yang saya beli itu harganya 50.000 per satuan baju gitu ya. Jadi kalau saya jual harganya harus lebih mahal daripada yang saya beli gitu ya. Nah, di sini. Jadi harga baju yang saya beli 50.000 saya jual dengan harga 100.000. Kemudian selama saya menjual baju tersebut ada biaya pengiriman saya ke pelanggan saya. Jadi nanti barangnya saya kirim ke pelanggan saya, tapi saya yang menanggung ongkos kirimnya. Jadi senilai 100.000. Kemudian kan saya bungkus barang bajunya gitu ya. Biaya pembungkusan bajunya itu kena biaya 50.000. Jadi berapa sih keuntungan yang saya peroleh? Berapa pendapatan bersihnya gitu ya? Saya untung atau saya rugi nih gitu. Jadi saya hitung di sini berapa sih sales revenue saya. Berarti sales revenue itu bersumber dari total penjualan saya. Harga baju saya 100.000 gitu ya. Harga baju saya 100.000. Kemudian baju ini saya jual dengan sebanyak 10. Jadi total penjualan saya senilai 1 juta. Lalu 1 juta ini bukan merupakan pendapatan bersih saya gitu. Jadi pendapatan dari penjualan saya harus saya kurangi dengan biaya saya membeli baju itu atau harga pokok penjualan, harga saya membeli barang yang sudah saya jual gitu ya. Jadi ada 10 baju gitu ya yang saya jual, harga satuannya berapa? Tadi saya beli kan harganya 50.000, maka 10 baju ini harga pokok penjualannya senilai 500.000 gitu. Jadi pendapatan kotor nih masih 1 juta. Tadi kan 1 juta total pendapatan sales revenue dikurangi harga pokok penjualannya. Jadi keuntungan bersih saya itu senilai 500.000. Nah, masuk lagi, ada nggak beban operasional? Oh, ada. Ada beban operasionalnya di sini senilai berapa? Ada 100.000. Berarti pendapatan kotor saya 500.000 dikurangi 100.000 dikurang 50.000, maka pendapatan bersih saya senilai 350.000. Nah, itulah net income saya. Tapi kalau misalnya saya menjual harga barang baju ini lebih murah daripada harga saya membeli, maka saya akan menerima kerugian. Jadi intinya adik-adik kalau mau untung di perusahaan dagang, harga jual yang adik-adik jual harus lebih besar daripada harga pokok adik-adik menjual barang tersebut gitu ya.